ini menjadi pertanyaan. Dari tadi yang kita dengar ini Pak Pimpinan, soal kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga. Loh, gimana ini? Ini jauh dari pemberdayaan, ini jadi kayak Belum selesai, kayak Pak. badan gitu loh. Belum selesai, kasih saya 5 menit. Bu Wamen bisa menambahkan yang belum? Terima kasih menambahkan yang Sapa 129. Jadi Sapa 129 seperti yang Ibu Menteri sebutkan udah sampai kepada tiketing. Jadi artinya ketika korban menelepon itu sudah langsung terintegrasi. Kalau dulu masih manual dan itu tidak berperspektif korban. Sehingga ketika laporan sampai ke atas turun ke bawah masih mesti ditanyakan dan ini menyebabkan trauma. Tapi balik lagi Kementerian PPPA memang kalau dibilang kita ini ngurusin setengah perempuan seluruh Indonesia. Yang artinya itu 50% itu adalah perempuan. Dan sepertiganya adalah anak. Dan itu kalau dihitung 2/3. Dan dengan budget yang begitu kecil memang sangat susah kalau kita tidak melakukan kolaborasi. Kita bicara soal Sapa 129. Kita hanya bisa sampai kepada layanan ketika korban melapor. Memang ada yang namanya dak non fisik. Nah, kami sudah telusuri. Ternyata dak non fisik itu 58% bisa dilakukan langsung penanganan kepada korban. Jadi itu layanan langsung kepada kalau korban terjadi perlu penanganan kesehatan, perlu visum dan segalanya. Jadi efektif enggak Bu? Benar. Efektif enggak dak non fisik ini? Sangat efektif, tapi permasalahan adalah kita tetap butuh kolaborasi semua karena bagaimana menyampaikan kepada para SDM yang mungkin tadi disebutkan juga, kadang-kadang SDM kita baru saja bekerja, udah dipindahkan. Jadi ketika kita monitoring, melatih bagaimana cara memakai dak non fisik ini mungkin udah berubah lagi. Jadi 58% bisa memakai pada penanganan kasus, 25% bisa di dalam pencegahan, dan 17% kita di dalam pengolahan data. Tapi balik lagi ketika harus, karena rentan memakai itu kan ada 2 kali pembayaran. Nah waktu angka ketika nggak keluar mungkin karena administrasi nggak bisa atau apa. Nah ini yang sebenarnya kita menemukan memang tahun ini kita perlu penguatan kembali di bagaimana menggunakan dak non fisik ini efektif. Nah untuk Sapa 129 kita hanya melakukan dari sisi korban. Kita sangat-sangat butuh penegakan hukum. Tadi yang Pak Wakil Ketua mengatakan benar, banyak sekali pelaku-pelaku yang ternyata dalam lingkup terkecil, lingkup keluarga, ada juga lingkup-lingkup kepada relasi kuasa. Nah ketika tahun lalu kita mencoba menggandeng ini sampai ke jaksa, ke hakim, ikut memonitor, kita juga nggak punya tangan. Kita hanya punya tangan sampai status di penanganan korban. Tetapi efek jera, penegakan hukum itu sangat diperlukan polisi, jaksa, hakim mempunyai perspektif yang sama untuk mengerti balik lagi. Bagaimana kita men-mainstreamingkan undang-undang TPKS digunakan sebagai landasan hukum, bukan KUHP. Nah, ketika kita bersowan ke Mahkamah Agung, ternyata dapat jawabannya begini. Mahkamah Agung tidak bisa kalau dakwaannya tidak mengacu kepada undang-undang TPKS, mereka tidak bisa memilih itu sebagai bahan untuk menentukan penetapan hukumnya. Akhirnya balik lagi harus jaksa dan juga polisi yang diberi perspektif penguatan undang-undang TPKS. Dan undang-undang TPKS ini kita sedang turun ke Permen untuk coba melakukan revisi di dalam modul-modul penguatan. Ada kemajuan yang sudah dilakukan karena dari tahun 2024 Polisi Kapolri sudah membuat sebuah direktorat. Jadi Direktorat Polri punya direktorat khusus untuk penanganan terhadap perempuan dan anak dan juga perdagangan orang. Dan kemarin baru di launching bersama Ibu Menteri. Jadi bodinya Direktorat Polisi itu yang pusat, mereka juga perlu dana untuk menganggarkan untuk penguatan Direktorat Poldanya. Jadi tahun ini
Direktorat Polda sudah membentuk, Direktorat Polri menurunkan 11 Direktorat Serse Polda di 11 kabupaten yang memang banyak terdampak perdagangan orang dan kasus-kasus yang tinggi. Nah, dan juga 22 Kapolres, di mana afirmatif Pak Polisi, Pak Kapolri sudah mengafirmatif bahwa direkturnya itu perempuan. Makanya kemarin itu banyak sekali para polwan kita berkumpul bersama. Tapi balik lagi, sekarang kita punya kombinasi, artinya Direktorat Polda akan dibentuk tahun ini yang akan melekat kepada UPTD. Balik lagi, ini yang perlu penguatan. Penguatan apa? Perspektif memakai undang-undang TPKS ini. Nah, balik lagi, bagaimana kita memberikan penguatan itu pasti memerlukan dana juga untuk pelatihan, untuk bagaimana penguatan, dan tahun ini kita berprinsip kita bukan hanya melakukan ini cuman pemberian materi, mengajar, selesai. Tapi kita pengen dalam 1 tahun ini di dalam step-stepnya apa yang sudah diberikan, apa yang hasil dilakukan, apa monefnya, akhir tahunnya evaluasi. Sehingga ini semacam program sekolah penguatan kepada para penegak hukum, para tentu SDM kita yang ada di UPTD supaya mereka punya perspektif ini. Tapi ujungnya yang paling penting adalah kami juga sudah berkolaborasi dengan KUM dan juga desa. Bagaimana dana desa itu juga harus menaruh mainstreaming perspektif untuk perempuan dan anak. Nah, ini juga yang kita lakukan, bagaimana dengan budget yang sedikit kita mencoba memainstreamingkan ini ke antara KL. Bahwa perspektif perempuan itu bukan hanya kerjaan Kementerian PPA saja. Kalau semua kementerian mempunyai perspektif perlindungan inklusif, kita nggak ngomong perempuan deh. Kadang-kadang kalau ngomong perempuan agak sensitif. Karena kalau di daerah kota perempuannya semua banyak ngomongnya. Izin pimpinan. Monggo. Izin pimpinan. Ya, Pak. Mohon maaf sekali pimpinan. Ini dari penjelasan Ibu Wamen, kok saya melihat ini seperti keluar dari koridor. Itu gimana ya menjelaskannya ini? Saya nggak ngerti apa kita ini paham apa enggak sebenarnya rapat ini. Yang dijelaskan oleh Ibu Wamen tadi itu sama juga dilakukan oleh Komnas Perempuan. Coba kita pahami sama-sama dulu deh. Definisi pemberdayaan perempuan ini apa sebenarnya? Pemberdayaan perempuan ini apa sebenarnya Bu Menteri? Mohon maaf dengan segala hormat, saya orang baru juga. Tapi bahasa Indonesia kita masih paham gitu. Dari tadi ini kita bicara perlindungan hukum, pendampingan hukum, advokat. Ini sebenarnya maka saya bilang ini Polres atau apa? Lo apa bedanya dengan Komnas Perempuan? Sama juga penegakan hak asasi manusia, penegakan hukum dan lain sebagainya. Yang saya tangkap ini pimpinan izin, yang namanya pemberdayaan perempuan ini kalau ada kelompok perempuan mau dia janda, mau lansia atau kelompok ibu-ibu rumah tangga yang kemudian pengen berusaha, kekurangan modal, tentu tidak Kemen P3A yang memberikan modal, tapi paling tidak ada koordinasi antar lembaga. Bahwa misalnya ke BUMN misalnya atau perbankan, itu langsung dilakukan oleh Kemen P3A. Di dapil kami Pak Menteri, Kemen P3A selalu menjadi pertanyaan Bu Wamen, mohon maaf. Bu Menteri bukan Pak Menteri. Ya. Selalu menjadi pertanyaan. Betul. Bu Wamen, Mohon maaf. Tahan dulu. Sebentar. Kementerian P3A. Ini tidak ada unsur, mohon maaf, tidak ada apa? Betul. Urusan batin tidak ada. Ya. Ini menjadi pertanyaan. Dari tadi yang kita dengar ini Pak Pimpinan, soal kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga. Loh, gimana ini? Ini jauh dari pemberdayaan, ini jadi kayak Belum selesai, kayak Pak. badan gitu loh. Belum selesai, kasih saya 5 menit. Jadi kita bicara tadi di perlindungan, karena kita kan pemberdayaan dan perlindungan Pak. Jadi saya bicara di sisi perlindungan. Tapi tahun ini kami dari kementerian kami juga sudah mengutarakan kita tidak mau berbicara di perlindungan saja. Kita mau bangun di pemberdayaan. Pimpinan, Makanya, kalau di luar negeri pimpinan, izin pimpinan, kalau di luar negeri Pak, janda-janda pun itu produktif. Lansia itu juga produktif. Kemen P3 tidak bicara itu dari tadi. Mas sabar dulu. Bukan, maksud saya gini Pak Pimpinan izin. Supaya kita ini rapat ini arahnya jelas. Kita ini masih banyak loh, di Jakarta khususnya Pak. Banyak ini kita punya lansia-lansia tidak diproduktif Pak. Kemen P3 juga jarang sentuh kok itu. Kita bisa lihat datanya sama-sama kok.
Saya kan ajak Bu Wamen waktu itu. Bu Wamen, ayo dong kapan kita turun sama-sama. Kita lihat kacamata Bu Wamen yang mana, kacamata saya yang mana. Tentu saya tidak bisa lihat semua. Mungkin ada yang dilakukan oleh Bu Wamen. Tapi kan kita pengen ini searah gitu loh. Dari tadi ini soal hukum terus. Itu sudah ada tugasnya Pak. Sekarang kita kalau ada kekerasan perempuan, Pak Kapolres sudah ada itu Kanit PPA. Enggak usah Kemen P3A yang di situ. Terima kasih pimpinan. Moga Bu, lanjutkan. Terima kasih Pak. Nanti tahun ini kita jalan bareng Pak. Kasih kita kesempatan Pak. Kan kita juga baru Pak. Ibu Menteri dan Ibu Wamen ini masih baru Pak. Jadi kita masih perlu loading, kita masih perlu belajar bareng. Tapi kami mengapresiasi banget karena kami disupport sama Komisi 8. Kami senang sebenarnya. Izin. Tadi yang Ibu mau sampaikan tadi lanjutkan dulu. Ya, yang kedua. Makanya belum selesai Pak. Oh, lanjutkan dulu itu, baru nanti yang lain. Yang kedua, kalau untuk PNM kita sebenarnya membantu. Jadi kita dibantu sama PNM ya Bu Menteri. Jadi BUMN banyak membantu kita untuk personal. Tapi balik lagi, nah ketika kita datang ke lapangan yang kita tahu tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Nah banyak sekali sekarang perempuan ini bukan cuman jadi tulang rusuk, banyak jadi tulang punggung. Nah balik lagi ini yang kita gali. Ternyata pendataan yang ada, apakah pendataan ini sesuai? Bahwa di daerah-daerah desa-desa tertentu banyak loh sekali perempuan itu sekarang bukan ibu rumah tangga lagi, tapi status mereka ibu rumah tangga. Makanya pendataan ini yang sebenarnya Ibu Menteri juga sudah bersowan kepada BPS dan bagaimana raker kita ini ingin mendorong bagaimana program, bukan kita bicara teknis. Apa yang dijelaskan oleh Bu Wamen itu terlalu teknis. Harapan kita bagaimana kita dalam raker ini membahas program kerja kementerian dan mendorong anggaran. betul Pak, makanya harus Kita selesai. bukan lagi menjadi advokat di sini. Kan Pak, Ya kan? Iya. Saya kira itu pimpinan, saya kira sudah semua jawaban pasti akan sama karena menyangkut persoalan keluhan. Yang poin paling penting tadi, bagaimana nanti Kemen PPA memberikan program non fisik itu dirilis ke kami Ya. sesuai dengan dapil masing-masing. Ya. Yang Berapa? kedua, kita punya kesepakatan Komisi 8 karena Kemen PPA ini bagian daripada indikator kuat untuk mendukung sumber daya manusia Indonesia, perempuan dan anak. Kita dorong sama-sama peningkatan anggaran. Begitu juga Komisi KPAI. Kita dorong sama-sama. Itu sepakat yang harus kita lakukan pada sore hari ini kalau kita mau melihat Indonesia mempunyai sumber daya manusia unggul ke depan. Saya kira itu Ibu Wamen masih cantik. Saya juga ingin undang Ibu Wamen ke dapil saya.